Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agus Rida, Media Iswara Balai Diklat Keagamaan Padang. Pada pertemuan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang publikasi ilmiah. Kajian kita dalam kesempatan ini yaitu bentuk karya ilmiah populer. Kompetensi dasar untuk mata diklat ini, yang pertama, memahami konsep tulisan ilmiah populer. Yang kedua, menganalisis tulisan ilmiah populer. Dan yang ketiga, mempraktikkan publikasi ilmiah dalam bentuk tulisan ilmiah populer. Bapak Ibu, dengan kompetensi dasar tersebut, maka materi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini yang pertama, konsep ilmiah populer. Yang kedua, opini. Yang ketiga, esai. Dan yang keempat, beda opini dengan esai. Bapak Ibu, konsep ilmiah populer yaitu tulisan ilmiah yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau media online yang mempunyai alamat website resmi, bukan blog pribadi. Tulisan ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Tulisan ilmiah populer yaitu memiliki standar ilmiah, disajikan dengan bahasa umum atau bahasa populer, bukan untuk kepentingan akademik, kemudian menjangkau khalayak atau masyarakat umum. Tulisan ilmiah populer merupakan salah satu upaya pengembangan profesi guru. Merupakan tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan berupa ide atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan. Bapak Ibu, kerangka isi tulisan ilmiah populer disesuaikan dengan persyaratan atau kelaziman dari media massa yang akan mempublikasikan tulisan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, karya ilmiah populer yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu berupa opini dan esai. Tulisan ilmiah populer dalam bentuk opini yaitu merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini yang ditulis dan dipertanggungjawabkan isinya yang bersifat ilmiah, itu yang disebut dengan artikel ilmiah. Menulis opini ada 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, dinyatakan lewat kalimat. Yang kedua, dijabarkan dalam bentuk paragraf yang lebih panjang. Dan yang ketiga, disampaikan dalam bentuk artikel yang memperhatikan fakta-fakta. Menulis opini harus memperhatikan yang pertama, pengetahuan terkait bidang penulis. Kenapa? Karena penulis perlu ahli dalam bidang yang menjadi topik tulisan agar masyarakat mengakui kelayakannya. Tulisan tersebut akan lebih mudah dipercayai masyarakat karena penulis dinilai memiliki otoritas tentang topik yang diangkat. Yang kedua, ada ide. Hal mendasar dalam menulis opini adalah ide. Ide bisa didapatkan kapanpun dan dimanapun. Bisa dari buku, berita, lingkungan kerja, dan lain-lain. Pengembangan terhadap ide pun harus dilakukan. Satu ide bisa dikembangkan menjadi beberapa judul untuk tulisan opini Bapak Ibu. Yang ketiga, argumentasi. Jika tulisan opini sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu kuasai, argumentasi bisa dilakukan dengan mudah. Hal tersebut bisa terjadi karena Bapak Ibu memahami hal-hal yang terkait apa yang dimuat dalam tulisan yang Bapak Ibu tulis. Pembaca pun bisa menilai seberapa tinggi pengetahuan Bapak Ibu dari argumentasi yang dibuat. Yang keempat, teknik penulisan. Teknik penulisan opini berbeda-beda sesuai dengan tempat dipublikasikannya karya ilmiah tersebut. Adanya aturan selingkungan, dan ini Bapak Ibu perlu menaatinya. Contohnya, di media massa
Pembaca media massa cenderung tidak suka tulisan panjang dan bahasa yang rumit. Tulisan opini jangan dibuat terlalu panjang dan bertele-tele. Gunakanlah bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna. Yang kelima, pengetahuan bahasa. Jika tulisan Bapak Ibu ingin dimengerti oleh banyak orang, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Jangan sampai Bapak Ibu menggunakan bahasa-bahasa ilmiah agar terkesan keren, tetapi tidak banyak pembaca yang mengerti. Jangan lupa memperhatikan setiap kalimat yang Bapak Ibu tulis agar efektif dari segi jumlah kata, tanda baca, dan lain-lain. Dan yang keenam, pengetahuan tentang media massa. Setiap media massa memiliki ciri dan fokus yang berbeda. Hal tersebut perlu Bapak Ibu perhatikan pada saat menentukan tempat publikasi tulisan opini Bapak Ibu. Cari media massa yang pemberitaan dan pembawaannya sesuai dengan tulisan opini Bapak Ibu. Tapi ada juga media massa yang menerima tulisan opini dalam bidang apapun. Bapak Ibu, hal yang tak kalah penting adalah bagaimana menulis opini. Bapak Ibu, cara menulis opini diawali dengan membuat kerangka. Yang pertama, ada judulnya, kemudian ada alinea pembuka, ada isi atau batang tubuh, dan yang terakhir ada alinea penutup. Untuk sebuah judul, harus memperhatikan eye-catching atau daya tarik dalam sebuah judul. Syarat judul yang eye-catching tidak panjang, cukup 3 atau 4 kata. Yang kedua, memakai kata-kata yang tidak klise, kemudian menggugah. Bagian kedua ada alinea pembuka atau yang disebut juga dengan lead. Lead adalah bagian penting sebuah tulisan. Lead seperti estalase, dia harus dibuat menarik. Lead adalah kalimat pembuka. Ia seperti kail yang menarik minat pembaca. Ia seperti lokomotif yang membuat mata dan pikiran pembaca untuk terus mengikuti kalimat dan buah pemikiran penulis. Lead harus menarik, tidak memakai pemikiran yang klise, dan kalimatnya tidak panjang. Yang ketiga, ada isi atau batang tubuh. Gagasan apa yang ditawarkan? Argumentasi mengapa pentingnya gagasan atau ide atau pemikirannya. Contoh-contoh dengan menampilkan yang relevan dan menunjang. Keuntungan dan kerugian jika gagasan itu diterapkan atau tidak diterapkan. Yang keempat, ada alinea penutup atau yang sering juga dikenal dengan ending. Bagian ini bisa dibilang merupakan sebuah kesimpulan dari tulisan opini yang Bapak Ibu buat. Kendati penutup, penulis opini tetap harus menganggap ini bagian penting untuk mengulang dan mengingatkan pembaca akan gagasan yang ditawarkannya. Alinea penutup atau ending, ini dibutuhkan outline. Outline adalah semacam alur yang dibuat dengan mencantumkan segala hal yang direncanakan akan dituangkan pada sebuah opini. Bapak Ibu, agar opini bisa dimuat atau dipublish di media massa, maka perlu diperhatikan yang pertama ada fact atau cantolan peristiwa. Tujuan fact agar opini ini relevan dengan yang sedang terjadi atau yang dibicarakan di masyarakat. Yang kedua, cari angle yang menarik. Jika fact itu sudah didapat, maka penulis tinggal mencari angle atau sudut pandang. Dia akan menulis apa dan dari sudut pandang apa. Angle merupakan hal penting yang menajamkan opini penulis satu dengan penulis lain. Nasihat untuk ini,
Carilah angel yang paling berbeda, unik, dan mungkin orang tidak terpikirkan. Yang ketiga, eksplorasi gagasan dan argumentasi. Inilah argumentasi yang harus dibangun dan dimiliki penulis untuk menguatkan opininya. Untuk membangun argumentasi ini, penulis opini bisa menyodorkan data atau contoh-contoh peristiwa. Contoh itu bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri. Yang keempat, tidak menggurui. Isi tulisan opini mesti dihindarkan sejauh mungkin dari kesan menggurui. Juga mengesankan penulisnya menampilkan kepintarannya. Salah satu cara agar tulisan opini tidak menggurui antara lain, jangan terlalu banyak menampilkan kutipan atau sumber-sumber literatur. Lebih baik penulis menampilkan contoh yang muncul sehari-hari dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, syarat lainnya, baca ulang opini tersebut berkali-kali sebelum diserahkan ke media massa yang akan memuat tulisan Bapak Ibu nantinya. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping penjelasan di atas, ada hal yang perlu juga diperhatikan dalam menulis opini. Yang pertama, mempelajari media massa yang menyediakan rubrik opini atau esai. Yang pertama, mempelajari media massa yang menyediakan rubrik opini. Yang kedua, topik yang diusung harus aktual. Yang ketiga, isi tidak melanggar hukum dan tidak menyinggung sara. Dan yang keempat, isi sebaiknya mengandung solusi atas persoalan yang ada. Bapak Ibu, ini salah satu contoh proses pembuatan publikasi ilmiah dalam bentuk opini. Berawal dari draft outline dengan berita yang hangat saat itu tentang guru profesional. Penulis memiliki pandangan tentang guru profesional pada sisi agama, sehingga topik yang diangkat guru profesional dalam perspektif Islam. Bahan yang dikumpulkan untuk menguatkan data yaitu data guru profesional yang muncul di media massa. Kemudian perbandingannya, kinerja guru di lapangan dan dikritik melalui kerja guru kurang ikhlas, guru profesional sebatas simbol, kemudian kurang sesuai dengan pandangan agama. Sehingga di sini penulis memberikan solusi, sertifikasi guru semestinya seiring dengan kinerja. Adanya draft tersebut kemudian dikembangkan sesuai kerangka sebuah opini, ada judul, ada lead, ada isi, dan penutup. Jadinya seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah sebuah opini dari draft yang dibuat tadi dengan judulnya Guru Profesional dalam Perspektif Islam yang sudah diterbitkan pada media massa Singgala. Proses yang sama juga dilakukan, alhamdulillah, juga dimuat pada majalah literasi media guru dengan judul Daring dan Luring Masa Pandemi. Bapak Ibu, mari melangkah dan berbuat, tidak ada yang tidak mungkin. Demikianlah penjelasan publikasi ilmiah bentuk opini. Silakan Bapak Ibu istirahat sejenak. Nanti kita sambung pada sesi kedua tentang artikel ilmiah populer bentuk esai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.